Pernah nggak kamu ketemu orang yang barang mewahnya segambreng tapi ternyata selalu ngutang? Di sisi lain, ada yang sehari-harinya sederhana, malah nggak banyak barang branded, tapi tabungan dan asetnya mencengangkan. Hal ini sering bikin kita bingung, siapa sebenarnya yang kaya beneran dan siapa yang cuma pura-pura kaya. Yuk, mulai dari sini kita ulik perbedaannya bareng-bareng. Temukan sendiri di segmen-segmen berikut dan pikirkan mana yang paling cocok sama diri kamu. Di era media sosial gini, tampil mewah kadang cuma settingan buat foto. Kadang kita justru terjebak membandingkan diri sama orang lain yang kelihatannya makmur. Seringkali kita melihat potret orang lain di media sosial dan berpikir, enak banget ya hidupnya. Tapi jangan buru-buru ngasih label kaya atau gagal cuman dari tampilan luar. Ingat, orang kaya sejati juga bisa sakit, sedih, atau dalam masalah kayak kita. Langkah pertama adalah pahami dulu apa sih arti kaya beneran. Jadi sebelum kita lanjut ke detail soal sifat-sifatnya, mari kita definisikan dulu apa itu kaya beneran. Apa saja tanda-tandanya? Setelah itu kita bahas juga kebalikannya, pura-pura kaya. Jangan sampai kamu salah fokus hanya pada pajangan kehidupan orang lain. Kita kupas santai aja, seperti ngobrol di warung kopi biar nggak terasa ceramah. Orang yang kaya beneran itu biasanya tidak langsung lebay dengan harta benda. Bagi mereka, kekayaan yang sesungguhnya lebih dari sekadar memiliki barang mewah. Kekayaan artinya punya kebebasan finansial dan rasa aman akan masa depan. Mereka bahkan kadang tak peduli dengan penilaian orang lain tentang kekayaannya. Mereka tidak perlu pamer mobil sport setiap minggu agar dianggap sukses. Misalnya, walau punya dana besar, orang kaya beneran biasa saja jika berbicara soal gaya hidup. Mereka tetap tahu kapan harus beli dan kapan harus tahan diri. Dengan penghasilan yang stabil, mereka bisa merasa nyaman tanpa harus ribut soal saldo ATM. Ciri khas selanjutnya adalah gaya hidup yang sederhana. Seringkali justru orang kaya beneran berpenampilan sederhana dan nggak terlalu memerhatikan merek pakaian atau gadget terbaru. Hal ini karena mereka lebih fokus menanamkan uangnya ke aset nyata atau investasi jangka panjang, bukan buat kepuasan sesaat. Jadi daripada belanja barang baru tiap bulan, mereka lebih senang memutar uang lewat investasi yang bisa tumbuh seiring waktu. Lebih lanjut, orang kaya sejati cenderung rendah hati dan tidak suka pamer kekayaan. Sifat ini membuat mereka tidak tergoda memamerkan asetnya atau riuh di media sosial. Mereka tahu makin harta justru makin penting jaga kerendahan hati. Selain itu, mereka punya pola pikir belajar terus dan biasanya punya berbagai sumber pendapatan. Artinya, mereka nggak cuma mengandalkan satu pekerjaan, selalu cari ilmu baru supaya aset terus tumbuh. Berbeda dengan kaya beneran, orang yang pura-pura kaya terlihat sibuk menampilkan kemewahan tapi realitasnya belum tentu selangit. Mereka umumnya ingin diakui sukses dan tergila-gila dengan status sosial. Makanya, sering kita lihat mereka pamer barang branded dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tas mahal, sepatu limited edition, mobil kinclong, intinya semua harus kelihatan glamor seolah tanpa batas kemampuan finansialnya. Gaya hidup orang pura-pura kaya cenderung konsumtif dan jangka pendek. Mereka menghabiskan uang untuk barang-barang mahal tanpa memikirkan efek jangka panjangnya. Contoh sederhana, mereka mungkin beli handphone baru tiap rilis tipe terbaru, tapi belum tentu punya tabungan. Kebiasaan belanja mewah ini seringkali membuat orang lain terkagum, padahal sebenarnya disokong kredit atau pinjaman. Belanja impulsif seperti itu menyiratkan bahaya keuangan di balik gaya hidup mewah. Dari sisi psikologis, sebagian orang yang terus pamer mungkin diliputi keraguan diri. Fenomena FOPO, Fear of People's Opinion, dan FOMO, Fear of Missing Out, bikin mereka merasa harus selaras dengan geng sosial media. Ujung-ujungnya, pola hidup mereka kurang berorientasi jangka panjang dan lebih untuk pengakuan sesaat. Jadi kaya-kayaan cuma buat pamer, bukan buat masa depan. Saat belanja, orang kaya beneran cenderung memperhitungkan nilai barang dan keuntungan jangka panjangnya. Misalnya, mereka biasa menabung dulu dan belanja hanya yang diperlukan. Kalau beli barang, seringnya memilih kualitas tahan lama atau diskon.
Mereka bahkan nggak sungkan beli barang second hand asalkan harganya masuk akal. Intinya, setiap rupiah yang keluar selalu dipikirkan masak-masak. Makanya, belanja mereka jarang impulsif karena sudah disesuaikan dengan tujuan keuangan. Sebaliknya, orang yang pura-pura kaya kadang tidak terlalu pusing soal harga. Mereka suka membeli barang-barang mewah sekadar untuk status, bahkan kadang bayar dengan cicilan. Kebiasaan belanja semacam ini cenderung boros karena fokusnya untuk dipamerkan, bukan manfaat jangka panjangnya. Misalnya, beli tas puluhan juta hanya karena Instagramable, tanpa memikirkan berapa lama lagi bisa dicicil. Ujung-ujungnya yang ada mereka pusing mengatur utang atau ganti barang karena bosan. Ujung-ujungnya yang ada mereka pusing mengatur utang atau ganti barang karena bosan. Perbedaan cara belanja ini nih sangat memengaruhi kondisi finansial sehari-hari. Orang kaya sejati biasanya lebih sabar dan tidak cepat tergoda diskon atau tren tanpa guna. Sementara orang yang cuma ingin gaya kaya sering tergoda flash sale atau barang limited edition. Semua itu bisa bikin rekening mereka cekak akhir bulan. Selanjutnya, kebiasaan belanja yang berbeda ini juga mempengaruhi cara mereka mengelola sisa uangnya. Pengelolaan uang jadi ciri pembeda selanjutnya. Orang kaya beneran biasanya punya aturan finansial yang ketat. Misalnya, catat semua pemasukan dan pengeluaran, sisihkan sebagian untuk tabungan atau investasi, serta baru gunakan sisanya untuk kebutuhan. Mereka juga tahu pentingnya dana darurat untuk jaga-jaga dan tidak mengandalkan utang. Faktanya, Liputan 6 menyebut bahwa orang kaya dengan gaya hidup sederhana sangat cermat dalam mengatur keuangannya. Misalnya, mereka bisa saja memilih masak di rumah daripada makan di restoran mahal demi menabung lebih banyak secara bijaksana. Sebaliknya, orang pura-pura kaya sering kurang punya rencana keuangan yang jelas. Mereka bisa saja melewatkan catatan pengeluaran dan lebih banyak mengikuti mood saat belanja. Uang yang ada cenderung dikeluarkan cepat, seringkali tanpa menyisihkan untuk tabungan ataupun investasi. Akibatnya, mereka lebih mudah stres saat ada kebutuhan mendadak atau tagihan besar datang. Kebiasaan seperti ini bikin keuangan cepat bocor. Cukup berbeda dari gaya hidup orang kaya sejati yang jauh lebih teratur. Perbandingan cara mengelola uang ini menunjukkan pola pikir yang berbeda antara kedua tipe tadi. Orang kaya beneran memikirkan setiap rencana pengeluaran secara matang, sedangkan orang yang cuman ingin tampak kaya cenderung lebih spontan. Gaya hidup spontan bisa berujung pada keputusan finansial yang bermasalah, misalnya berhutang untuk pembelian mewah tanpa pertimbangan matang. Dari sini kita juga bisa lihat pentingnya lingkungan yang mendukung kebiasaan baik keuangan. Lingkungan pertemanan kita ternyata bisa mempengaruhi cara kita memandang dan mengelola uang. Misalnya, kalau teman-teman dekatmu suka menabung dan punya tujuan keuangan, besar kemungkinan kamu juga ikut terdorong untuk hidup lebih teratur. Sebaliknya, kalau lingkunganmu penuh dengan orang yang doyan pamer, kita akan sering merasa perlu ikut-ikutan demi gengsi. Kadang kita belum sadar bahwa tekanan teman itu nyata, bisa bikin kita keluar uang berlebihan untuk nongkrong. Dalam kehidupan nyata, banyak orang muda yang jadi boros karena tekanan teman, entah akibat ajakan nongkrong mahal atau gaya hidup hedonistik. Contohnya, pernah ada penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang dikelilingi teman-teman berorientasi karier cenderung punya keuangan lebih sehat daripada yang dikelilingi teman hedonis. Teman yang suka berbagi tips investasi atau menasihati saat kita ingin membeli barang mahal bisa jadi penyelamat dompet. Sebaliknya, jika banyak godaan lewat cerita teman yang selalu berfoya-foya, tidak jarang kita terjebak utang cuma buat niru gaya hidup mereka. Dengan teman yang tepat, kita justru bisa saling ingatkan untuk hidup hemat dan fokus tujuan. Intinya, pilihlah teman yang mendukung tujuan keuanganmu. Lingkungan yang positif bisa membuat kita sadar pentingnya pengelolaan uang. Saatnya kita pilih sahabat yang membangun, bukan yang memaksa kita hangus habiskan duit. Lingkungan yang tepat akan mendorong kita jadi lebih disiplin dengan keuangan. Segala perbedaan ini sebenarnya bermuara dari pola pikir kita tentang uang. Orang kaya beneran punya mental kaya. Mereka melihat kekayaan sebagai hasil dari proses belajar dan kerja keras, bukan keberuntungan semata. Mereka tidak takut gagal, justru belajar dari kesalahan dan terus mencari ilmu baru. Selain itu, mereka tidak gampang mengeluh.
Bila ada masalah finansial, mereka langsung mencari solusi, bukan sekadar menggerutu. Mental kaya juga fokus ke tujuan jangka panjang. Mereka lebih memilih menabung atau berinvestasi daripada mengejar keuntungan cepat. Sebaliknya, pola pikir mental miskin sering ditemui pada orang yang pura-pura kaya. Ciri-cirinya adalah mudah terpengaruh FOMO, takut ketinggalan tren, sehingga terburu-buru mengikuti gaya hidup tanpa perhitungan. Mereka lebih sering mengeluh soal keuangan daripada mencari cara memperbaikinya. Banyak dari mereka takut mengambil risiko, sehingga lebih memilih bersikap pasif saat investasi atau menabung. Kebiasaan semacam ini membuat mereka sulit berkembang secara finansial, karena uang hanya dihabiskan untuk kesenangan instan. Mereka akhirnya sering kehabisan dana dan stres. Kalau kamu merasa mindsetmu belum tepat, ini saatnya introspeksi. Pahami bahwa kekayaan sejati lahir dari kebiasaan baik, disiplin, dan pemikiran jangka panjang. Ubah cerita dalam pikiranmu. Anggap uang sebagai alat, bukan ukuran harga diri. Mulailah berpikir kaya dengan membuat tujuan finansial dan rencana, bukan sekadar hidup demi gengsi. Modal penting bagi orang kaya beneran adalah memiliki lebih dari satu sumber pendapatan. Mereka paham bahwa bergantung hanya pada satu gaji itu risiko besar. Maka dari itu, biasanya mereka punya usaha sampingan, investasi properti, atau pendapatan pasif lain seperti dividen saham atau bisnis kecil-kecilan. Intinya, uang terus mengalir dari berbagai jalur sehingga jika satu sumber terhenti, masih ada yang lain. Tak heran kalau banyak pasangan miliarder berdua mengelola usaha sama-sama mengejar pendapatan lebih. Sebaliknya, orang yang cuma ingin terlihat kaya sering hanya mengandalkan gaji utama. Misalnya, mereka punya satu pekerjaan tetap, tapi berusaha tampil gaya dengan membeli banyak barang mewah. Padahal, tanpa pendapatan tambahan, gaya hidup macam itu sulit dipertahankan. Ketika pemasukan pas-pasan dan utang menumpuk, biasanya gaya hidup mereka segera terbongkar. Jadi yang membedakan di sini adalah diversifikasi pendapatan. Orang kaya beneran cenderung mencari peluang tambahan untuk meningkatkan kekayaannya, bahkan saat sudah mapan sekalipun. Hal ini sejalan dengan penelitian. Orang kaya sejati umumnya tidak hanya mempunyai satu sumber penghasilan. Dengan demikian, pendapatan yang beragam membantu mereka menghadapi ketidakpastian ekonomi dan mewujudkan tujuan jangka panjang. Pola hidup orang kaya sejati umumnya lebih sederhana dan berfokus pada hal-hal bermakna. Mereka sering mengutamakan pengalaman baru daripada mengumpulkan barang mewah. Misalnya, lebih memilih liburan edukatif, mengembangkan hobi produktif, atau memperluas relasi yang bermanfaat daripada beli gadget terbaru. Banyak dari mereka juga lebih peduli dengan gaya hidup sehat dan membangun koneksi sosial yang positif, bukan sekadar pamer di media sosial. Seringkali hal-hal sederhana seperti menikmati kopi di sore hari juga dinikmati tanpa perlu foto-foto. Berbeda dengan itu, orang yang pura-pura kaya cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dan energi pada penampilan luar. Pesta mewah, foto dengan barang branded di Instagram, atau koleksi barang keren bisa jadi tujuan utama mereka. Sayangnya kepuasan dari gaya hidup seperti itu biasanya sesaat dan melelahkan, tergantung pada fluktuasi tren dan ekspektasi sosial. Pola hidup seperti ini hanya menguras energi dan uang tanpa jaminan kebahagiaan jangka panjang. Intinya, kaya beneran berarti punya pola hidup yang seimbang. Ketimbang terus mengejar status, mereka fokus memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai hidup yang sebenarnya. Gimanapun, kebahagiaan jangka panjang lebih penting daripada kesenangan instan. Sukses sejati tidak harus dibungkus glamor terus-menerus. Lihatlah bahwa pola hidup sederhana seringkali menjadi rahasia kebahagiaan orang sukses. Setelah mengulas semua poin di atas, kini saatnya cermin diri. Kamu bisa coba tanya, kebiasaan kamu lebih mirip kaya beneran atau cuma niru-niru orang kaya? Apakah uang yang kamu keluarkan sudah mendukung tujuan hidup jangka panjang atau sekadar untuk kesenangan sesaat? Ingat, gaya hidup di media sosial bisa menipu. Gaya hidup sebenarnya hanya kamu dan uangmu sendiri yang tahu. Ingat, jangan biarkan tampilan luar menipu kenyataan. Jika kamu ingin menjadi kaya beneran, mulailah dari hal kecil. Misalnya, biasakan mencatat arus kas sederhana. Buat anggaran sederhana, prioritaskan tabungan atau investasi dan pilih teman-teman yang mendukung tujuanmu. Tidak apa-apa jika sekarang belum punya barang branded. Yang penting setiap langkah kecil membuat kamu lebih bijak dalam mengelola uang.
Sedikit demi sedikit, dengan konsistensi dan disiplin, kebiasaan itu akan membentuk diri kita menjadi serupa orang kaya sejati. Intinya, tidak ada salahnya menikmati hidup, tapi pastikan prioritas utamamu. Jangan sampai kita jadi budak barang mewah. Yuk, mulai introspeksi dan ambil kendali. Dengan memahami diri sendiri dan bersikap jujur pada tujuan keuangan, kamu sudah setengah jalan menuju kekayaan beneran. Semoga berhasil.